Bismillahirrahmanirrahim. Al-Imam Al-Ghazali beliau lahir tahun 450 Hijrah. Berarti setelah 450 tahun dari kejadian hijrah baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Tapi beliau ini jauh. Lahirnya di daerah Khurasan. Khurasan, satu daerah ya. Ketika itu Khurasan adalah tempat ilmu, tempat ulama, karena banyak sekali para ulama-ulama yang mengamalkan ilmunya dan mengajarkan kepada orang lain. Dan beliau memiliki ayah yang soleh, karena umumnya ayah yang soleh akan menjadikan anak cucu sebagai orang-orang yang bermanfaat bagi umat. Kalaupun bapaknya itu tidak alim tapi soleh, dekat kepada ulama, janji Allah, janji Rasulnya, anak cucunya pasti ada yang jadi ulama gitu. Karena kemauan yang kuat dari seorang ayah yang soleh. Karena kekayaan harta dan semisalnya, tahta juga tidak akan menjadikan manfaat bagi kita. Paling lama 100 tahun hilang sudah ya. Paling lama 100 tahun hilang. Sesuatu yang kita usahakan pagi, siang, sore, malam, kita capek-capek, ujung-ujungnya 100 tahun hilang. Itu juga kalau hilang enak Tapi kalau jadi alat perebutan anak-anak kita, nah itu jadi apa? Jadi celaka. Ujung-ujungnya anak-anak kita bukan ngingetin doa kepada kita, sesuatu yang kita sudah capek cari untuk mereka ternyata menjadi penyebab bertengkarnya anak-anak cucu kita. Na'udzubillah min dzalik. Tapi kalau ilmu senantiasa bermanfaat. Makanya berdoa kepada Allah, ya Allah, saya tahu sekarang mungkin manfaat saya punya anak, saya punya cucu ulama itu belum kelihatan. Saya takut masih dunia mereka kekurangan. Tapi tolong jadikan salah satu dari antara cucu saya adalah seorang ulama yang alim, yang mengamalkan ilmunya, sehingga saya memiliki pahala yang besar dan mengalir kelak di hari kiamat. Amin ya rabbal. Jadi beliau lahir di Khurasan dari seorang ayah yang saleh. Dan ayahnya terkenal, dia tidak pernah mau makan kecuali dari hasil jerih keringatnya sendiri. Terkenal begitu. Bikin suf, kain suf itu kain kain dari kulit kambing tuh bikin dijual begitu jadi bapaknya itu juga orang dagang dan senantiasa berharap supaya anaknya mendapatkan ilmu yang bermanfaat. Dan setelah beliau mengajarkan kepada anaknya Al-Quran dan fiqih secara sedikit saja, tidak banyak, sebelum meninggal beliau mencari seorang guru dan berpesan, wahai guru, wahai syekh, tolong saya amanatkan engkau, wasiat terakhir saya, tolong ini ada uang sedikit, tolong jadikan anak saya sebagai ulama. Jadi ada seorang ustadz, dia dekati ustadz tersebut, diberikan uang, diberikan maunah, diberikan keperluan untuk anaknya Al-Ghazali untuk belajar. Dia bilang, saya punya anak dua ini, Muhammad sama Ahmad, kamu didik dia, tolong sekali, ini wasiat terakhir saya, karena saya berharap anak saya ini menjadi ulama. Ternyata orang yang dititipkan tersebut amanah. Akhirnya dia mengajar Imam Al-Ghazali sampai uang Imam Al-Ghazali itu habis. Uang yang dititipkan itu sampai habis. Ketahuilah, katanya, sesungguhnya saya ini ngasih makan, ngasih minum, belikan kitab dan lain sebagainya bukan dari hasil saya, tapi bapak kamu yang memberikan wasiat kepada saya. Sampai sekarang saya ini nggak punya harta, saya orang miskin, saya nggak memiliki apa-apa, saya nggak memiliki harta, tapi ini adalah wasiat dari orang tua kamu, dari ayah kamu, sehingga alhamdulillah beliau pun lulus dan menjadi orang yang sukses, yaitu Al-Imam Al-Ghazali. Beliau pernah mengatakan, talabna al-ilma li ghairillah fa abal ilmu illa an yakuna lillah. Imam Al-Ghazali mengatakan, dulu pondok-pondok, pesantren-pesantren itu enak. Orang yang miskin mondok gratis, punya makan, dapat minum, dapat baju. Jadi sebagian orang mondok itu bukan gara-gara pengen dapat ilmu, tapi dapat dapat makan, dapat pakaian, dapat santunan. Sama sekarang juga begitu kan. Banyak pondok-pondok yang dibantu, menjadikan sebagian orang mengejar adanya pondok bukan gara-gara anaknya biar belajar, bukan jadi orang alim, tapi lumayanlah meringankan beban orang tuanya.
Hasilnya apa? Hasilnya juga ilmunya nggak dapat. Tapi Al-Imam Al-Ghazali beliau mengatakan talabtul ilma li ghairillah. Saya ini mondok bukan gara-gara pengen dapat ilmu. Tapi setelah duduk di pengajian, kebetulan Allah Subhanahu wa taala jadikan saya orang yang mendengar, Allah kasih taufik, akhirnya apa? Ilmu itu enggan kecuali menjadikan ilmu tersebut untuk Allah. Yang pertama, niatnya bukan untuk Allah. Saya mau ikut kajian lah, ngapain? Duduk-duduk aja, ngopi, dikasih ngopi gratis, enak nih. Ngapain? Ketemu aja sama teman silaturahmi. Ngapain? Iseng-iseng aja lah. Ngapain? Nggak enakan sama yang undang. Suruh ngapain? Banyak sekali alasannya. Tapi sudah sampai di tempat kajian, mendengarkan pengajian, akhirnya hatinya berubah menjadi orang yang merasakan kenikmatan daripada apa yang dia dengarkan, sehingga membawa kepada dia perubahan menjadi orang yang saleh. Itu bukan sesuatu yang asing, bukan sesuatu yang aneh, tapi memang umumnya begitu. Makanya Imam Al-Ghazali beliau mengatakan talabna al-ilma li ghairillah fa abal ilmu illa an yakuna lillah. Saya mencari ilmu bukan untuk Allah, bukan karena Allah, karena manusia. Jelas-jelasan begitu. Tapi ilmu enggan untuk menjadikannya kecuali untuk Allah Subhanahu wa taala. Jadi faham tuh? Jadi Imam Al-Ghazali itu dari semenjak masa kecil memang sudah dididik dengan didikan yang baik. Sebagaimana tadi kita katakan bahwa beliau pertama kali belajar dari teman ayahnya yang diberikan wasiat tadi, ya. Kemudian bersama saudaranya, adik kakak beliau. Imam Ghazali namanya Muhammad, kakaknya namanya Ahmad. Akhirnya belajar sampai beliau belajar di Tus kepada Syekh Ahmad bin Muhammad Ar-Razakani. Kemudian beliau pergi ke Jurjan kepada Abi Nasr Al-Ismaili. Ini semua di Khurasan. Khurasan itu kalau sekarang mungkin masuk ke daerah Iran, masuk ke daerah Iran. Dulu Persia, dulunya Persia. Itulah Imam Al-Ghazali. Akhirnya beliau sampai ke Naisabur, belajar dari seorang imam terkenal namanya Imamul Haramain. Nah, ini awal dari munculnya nama Imam Al-Ghazali. Beliau karena beliau murid daripada Imamul Haramain. Al-Imamul Haramain. Menghafalin Quran, serius belajar sampai beliau menjadi orang yang betul-betul alim, dan beliau menjadi seorang imam pada masanya. Karena beliau adalah orang yang lebih nampak kemuliaannya dibanding teman-temannya yang lain. Sampai Al-Imam Al-Ghazali, gurunya sendiri mengatakan, Al-Ghazali bahrun mughdiq. Ghazali murid saya ini lautan ilmu. Masya Allah. Kemudian beliau katakan, walakinnahu lam yasil ila tilka ad-daraja al-'aliyah bil huwaina bal bi'azimil jiddi wal ijtihad wa tahdzibin nafs wa riyadatiha. Katanya, tapi murid saya Ghazali ini bisa menjadi lautan. Ini bukan teman yang muji, bukan adik kelas yang muji, bukan murid-murid yang muji, tapi guru sekelas Imamul Haramain, imam ulama di Mekah Madinah. Bayangin, artinya imam ulama dunia. Memuji muridnya dan mengatakan apa? Murid saya ini lautan ilmu yang tidak ada tepinya. Tapi kata-kata Imam Al-Haramain, tapi dia tidak sampai kepada derajat itu dengan mudah. Karena dia sampai kepada derajat itu dengan susah payah. Dengan dua hal, yang pertama semangat belajar, yang kedua semangat membersihkan hati. Jadi semangat belajar saja tidak cukup untuk menjadikan seseorang itu alim, betul-betul alim, tapi dia harus memperhatikan hatinya juga. Dua hal ini adalah apa? Rukun untuk menjadi seorang ulama. Jadi yang pertama rajin, yang kedua apa? Membersihkan hati. Pembersihan hati dengan berzikir kepada Allah, memandang kepada diri kita sendiri, wa fi anfusikum afala tubsirun. Memandang kekurangan kita, semua serba kekurangan. Kita tidak memiliki apapun. Kita ini adalah hamba yang lemah. Hal-hal tersebut bisa menjadikan seorang sampai kepada Allah selain dengan bersungguh-sungguh. Terkadang ada orang yang maunya zikir-zikir saja, bersihkan hati, tapi tidak mau menuntut ilmu, tidak ada semangat, juga nggak bisa dapat. Itu hasilnya bakalan jadi gila. Kadang-kadang ada orang yang gila begitu. Karena apa? Karena dia fokus, wah hati saya ini nggak benar, saya ini orang kotor, tapi bukan dengan ilmu, maka hasilnya juga tidak baik. Atau orang yang bersungguh-sungguh, yang penting saya dapat ilmu. Intinya buat apa? Intinya biar kalau misalnya ada orang yang nanya, saya bisa jawab. Nanti kalau misalnya ada orang yang ngajakin debat, saya bisa jawab. Orang seperti ini, orang Rasulullah mengatakan, "Man talabal ilma liyumari bihi sufaha,
Aw liyukabira bihil ulama, menuntut ilmunya untuk biar apa? Wah, biar kalau ada ulama saya jadi ulama juga. Biar kalau ditanya saya bisa jawab, biar saya nggak malu, biar saya bisa dihormatin, biar saya orang seperti ini Allah akan berikan siksaan di neraka. Artinya dua hal ini saling melengkapi satu sama lain, kesungguh-sungguhan di dalam belajar dan kesungguh-sungguhan di dalam pembersihan hati. Keduanya itu nggak bisa berpisah satu sama lain. Akhirnya beliau pun menjadi ulama yang top, ulama yang terkenal, Al-Imam Al-Ghazali, karena semangatnya di dalam belajar dan semangatnya di dalam berdakwah di jalan Allah Subhanahu wa taala.